Pernah nggak sih Anda merasa kalau otak Anda tuh, ya, udah begitu aja, nggak bisa diubah lagi? Seolah-olah kita ini terjebak sama kebiasaan dan cara berpikir kita sendiri. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah gagasan yang bakal mengubah cara pandang itu. Gagasan dari Dr. Daniel Amen yang bilang, tunggu dulu, Anda bisa mengubah otak Anda setiap hari. Nah, ini dia intinya, langsung dari buku Change Your Brain Every Day. Ini bukan cuma kata-kata motivasi biasa loh. Ini adalah sebuah janji yang didasari oleh sains. Anda itu nggak terjebak. Otak yang Anda punya sekarang bisa banget dibuat jadi lebih baik. Tentu saja, kedengarannya berani banget ya. Buat kita yang mungkin sering rasa cemas, gampang lupa, atau susah banget ngilangin kebiasaan jelek, ide buat memperbaiki otak sendiri itu rasanya kayak nggak mungkin. Hampir kayak cerita fiksi ilmiah gitu kan? Ternyata nih, rahasianya itu bukan satu pil ajaib atau perbaikan kilat. Rahasianya itu sama persis kayak kita menjaga kesehatan badan. Ini adalah soal latihan, soal praktik harian. Setiap keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, itu yang nentuin otak kita bakal jadi lebih baik atau malah sebaliknya. Oke. Tapi buktinya mana? Nah, sekarang kita lihat sebuah kisah nyata yang luar biasa di mana kita bisa benar-benar melihat perubahannya secara langsung. Kenalan yuk sama Liza. Dulu hasil pindaian otaknya menunjukkan tanda-tanda yang kurang baik. Risiko Alzheimer tinggi, aliran darahnya rendah. Tapi dia nggak pasrah gitu aja. Dengan menerapkan praktek-praktek harian yang bakal kita bahas, 10 tahun kemudian pindaian otaknya, wow, hasilnya luar biasa. Otaknya bukan cuma membaik, tapi secara harfiah kelihatan jauh lebih muda dan sehat. Ini bukti nyata kalau kita itu nggak terjebak. Biar semua ini gampang kita terapkan, Dr. Amen menyederhanakannya jadi 3 pilar utama. 3 fondasi buat mengubah otak kita. Pertama, kita harus cinta dulu sama otak kita. Kedua, hindari hal-hal yang bisa merusaknya. Dan yang ketiga, bangun kebiasaan-kebiasaan sehat yang membantunya. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama ini yang paling dasar dan mungkin paling penting. Kita harus mengubah cara kita memandang otak kita. Kenapa? Simpel aja. Kita nggak akan pernah mau melindungi sesuatu yang nggak kita anggap penting. Nah, ini yang dialami sama Doug. Dia ini berjuang banget sama yang namanya brain fog atau kabut otak. Momen saat dia pertama kali lihat pindaian otaknya sendiri, itu mengubah segalanya. Tiba-tiba, otaknya bukan lagi sesuatu yang abstrak. Otaknya jadi nyata, hidup, dan jadi miliknya yang harus dia lindungi. Perasaan inilah yang disebut Dr. Amen sebagai brain envy. Eits, ini bukan berarti kita jadi iri sama otak orang lain ya. Tapi kita jadi iri dan pengen punya versi terbaik dari otak kita sendiri. Inilah momen kesadaran di mana kita sadar kalau otak itu aset kita yang paling berharga. Coba deh, renungkan pertanyaan ini. Kalau Anda punya kuda pacu seharga jutaan dolar, pasti Anda bakal kasih makanan terbaik, perawatan terbaik kan? Nah, otak Anda itu nilainya jauh lebih berharga dari itu. Pertanyaannya sekarang, apakah cara Anda hidup sehari-hari sudah mencerminkan betapa berharganya otak Anda? Oke, setelah kita mulai peduli sama otak kita, langkah selanjutnya jadi lebih jelas kan? Kita harus berhenti melakukan hal-hal yang secara aktif merusak aset berharga kita itu. Dr. Amen punya analogi yang keren banget. Bayangin ada seorang penguasa jahat yang tujuannya mau bikin rakyatnya punya masalah mental. Apa yang bakal dia lakuin? Pasti dia bakal bikin makanan cepat saji ada di mana-mana, kopi bertebaran, dan pelajaran olahraga dihapus. Sekarang coba kita lihat, lingkungan kita saat ini lebih mirip dunia yang diciptakan penguasa yang mana ya? Dan hal-hal yang merusak otak ini tuh umum banget. Coba lihat angka ini deh. Dalam sebuah studi di klinik Dr. Amen, 98% pasiennya kekurangan omega-3, salah satu nutrisi paling penting buat otak. 98%. Ini nunjukin betapa jauhnya gaya hidup kita dari apa yang otak kita sebenarnya butuhkan. Oke, kita udah cinta sama otak kita, udah mulai menghindari hal-hal yang merusaknya. Sekarang pilar ketiga, kita akan secara proaktif membangun kebiasaan yang bikin otak kita makin kuat. Dan semuanya ini dimulai dari dalam kepala kita sendiri. Dr. Amen punya singkatan yang cerdas buat ini. ANT, alias Automatic Negative Thoughts. Coba bayangin pikiran-pikiran ini kayak semut. Mereka datang tanpa diundang, kecil-kecil, tapi tahu-tahu udah ngerosak suasana hati kita, dan seringnya kita bahkan nggak sadar mereka ada di sana. Dan semut ini ada banyak jenisnya loh. Ada si peramal nasib buruk, ada si sok tahu pikiran orang, ada juga yang hobinya menyalahkan orang lain terus atas masalah kita.
Mengenali jenis-jenis anti ini adalah langkah pertama buat melawan mereka. Terus, gimana cara membasmi semut-semut ini? Kuncinya adalah tantang mereka. Jangan langsung percaya. Jadi begitu ada pikiran negatif muncul, coba deh tulis. Terus, tanya ke diri sendiri, ini beneran 100% bener nggak sih? Lalu, coba balikan pikiran itu. Proses simpel ini kalau dilatih terus, benar-benar bisa mengubah cara kerja otak kita. Nah, itu tadi 3 pilarnya. Cintai otakmu, hindari yang buruk, dan bangun kebiasaan yang baik. Sekarang, bagian paling penting nih, gimana caranya kita mulai? Hari ini juga. Pasti rasanya banyak banget ya. Harus ubah pola makan, pola pikir, kebiasaan. Bisa-bisa malah jadi pusing sendiri dan nggak mulai-mulai. Tapi tenang, kuncinya justru bukan di situ. Hasil yang paling besar itu justru datang dari perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Anda nggak perlu merombak seluruh hidup Anda dalam semalam. Justru, itu biasanya resep kegagalan. Kuncinya adalah pilih satu hal kecil dan sederhana. Mungkin hari ini cuma mau nambah 1 gelas air putih, atau jalan kaki 5 menit, atau cuma menantang satu saja pikiran negatif yang muncul. Cuma satu. Pada akhirnya, kekuatan buat mengubah otak Anda itu ada di tangan Anda sendiri. Dan perubahannya itu nggak dimulai besok atau minggu depan. Perubahannya dimulai dari pilihan kecil berikutnya yang Anda buat. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda, apa satu keputusan kecil yang akan Anda buat untuk otak Anda hari ini?